Sore itu langit menggantung berat di atas desa kecil yang hampir terlupakan. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan rumput liar yang menua. Di ujung jalan berbatu, di mana pepohonan mulai menutup langit, berdirilah kuburan tua, tempat yang bahkan orang desa jarang mau mendekat setelah matahari miring ke barat. Namaku Nara. Aku bukan orang pemberani, tapi aku punya kebiasaan aneh. Suka memotret tempat yang sunyi, tempat yang sepi tapi punya cerita. Entah kenapa, aku selalu merasa tempat seperti itu menyimpan sesuatu yang tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Hari itu aku datang sendirian, membawa kamera dan tripod tua peninggalan ayahku. Kuburan itu sudah lama tidak dirawat, banyak nisan miring, ditelan lumut dan semak. Udara di sana lembab, dinginnya menembus jaketku. Aku menginjak dedaunan kering, setiap langkah terasa memantul di dalam kepala. Tidak ada suara manusia, hanya desir angin dan sayup burung gagak di kejauhan. Aku menyalakan kamera, mengatur fokus, mencoba menangkap suasana senja di antara nisan berlumut. Tapi tiba-tiba, lensa kameraku buram. Aku mengusapnya, dan di momen itu, sesuatu menarik perhatianku, sebuah benda kecil di bawah akar pohon besar, di dekat nisan yang hampir runtuh. Aku jongkok. Di sana, di antara tanah lembab dan lumut hijau, ada pita rambut berwarna merah muda. Kusam, tapi masih utuh. Benangnya halus, ujungnya sedikit terurai. Aneh, siapa yang meninggalkan benda seperti ini di tempat seperti ini? Tanpa pikir panjang, aku memungutnya. Begitu jari menyentuh pita itu, udara langsung berubah dingin. Bukan dingin biasa, tapi seperti seluruh dunia menahan napas. Daun berhenti bergerak, angin seolah membeku. Aku mendengar sesuatu. Tawa kecil, lirih, jauh tapi jelas, suara anak kecil. Aku menoleh ke segala arah. Kosong. Tidak ada siapapun. Aku tertawa gugup. Halah, cuma angin, kataku pelan. Tapi saat aku melihat kamera, lampu indikatornya mati. Padahal baterai masih penuh. Aku mencoba menyalakan lagi, tidak bisa. Aku menaruh pita itu di saku jaketku dan bergegas menuju jalan keluar. Langit sudah gelap keunguan, suara serangga mulai ramai, tapi langkahku terasa berat, seolah ada yang mengikutiku dari belakang. Setiap kali aku berhenti, langkah itu juga berhenti. Setiap kali aku menoleh, tidak ada siapapun. Sampai akhirnya aku melewati gerbang besi karatan di ujung kuburan itu. Begitu melewati ambang, aku mendengar suara kecil, hampir seperti bisikan. Jangan bawa itu pulang. Aku mematung. Jantungku berdetak cepat, tapi aku pura-pura tidak dengar. Aku terus berjalan, menuruni jalan desa yang sepi. Langit benar-benar gelap sekarang, dan aku hanya ditemani cahaya kecil dari ponsel. Saat aku melihat bayangan di tanah, aku sadar bayanganku terlihat ganjil. Ada bentuk lain di sebelahku, kecil, berdiri diam. Aku menggoyangkan ponsel, mencoba memastikan itu cuma ilusi cahaya. Tapi bentuk itu tetap ada. Sosok kecil, seperti anak perempuan dengan rambut panjang. Aku menatapnya lama, dan tiba-tiba lampu ponselku padam. Gelap total. Hanya ada suara napas sendiri dan detak jantung yang tidak karuan. Aku menjerit kecil dan berlari. Langkahku menabrak ranting, napasku berat, tapi aku tidak berani menoleh. Sampai akhirnya kulihat cahaya lampu rumah penduduk di kejauhan. Aku terus berlari ke arah itu, tidak peduli kamera jatuh, tidak peduli sepatuku kotor. Begitu sampai di rumah, aku langsung menutup pintu dan menguncinya rapat.
Aku berdiri di ruang tamu sambil mencoba menenangkan diri. Rasanya aneh. Seperti sesuatu dari luar masih menatapku melalui jendela. Aku merogoh saku jaketku. Pita rambut itu masih ada. Basah oleh embun, dingin seperti es. Entah kenapa aku tidak membuangnya saat itu juga. Ada rasa iba. Pita sekecil ini, siapa tahu milik anak yang dulu sering main di sana? Aku membersihkannya pelan dengan tisu, lalu meletakkannya di atas meja kerja di kamar. Aku menatapnya lama. Ada sesuatu yang aneh. Pita itu bergetar sedikit, seperti tertiup angin. Padahal semua jendela tertutup. Aku menelan ludah. Sudahlah, cuma efek mata capek, gumamku, mencoba tersenyum. Tapi saat aku menatap layar kameraku, tiba-tiba muncul satu foto terakhir yang aku yakin belum pernah aku ambil. Gambar kabur, berwarna biru keabu-abuan. Tampak sosok anak kecil berdiri di dekat nisan pohon besar, menatap lurus ke arah kamera, dengan rambut diikat pita merah muda yang sama seperti yang sekarang ada di mejaku. Dan yang paling membuatku lemas, di bawah foto itu, ada tulisan kecil hasil watermark otomatis dari kamera. Nara 001 JPG, pukul 17.06. Aku memeriksa jam ponselku. 17.06, tepat waktu saat aku menemukan pita itu. Aku tidak bisa tidur malam itu. Karena setiap kali aku memejamkan mata, aku mendengar tawa kecil itu lagi. Dekat. Sangat dekat. Seolah dia sedang berdiri di sudut kamar, menunggu aku membuka mata. Suara serangga malam kembali menggema di antara pohon-pohon tua itu. Aku menatap pita merah muda di tanganku, dingin, lembab, dan entah kenapa terasa seperti baru saja dipegang seseorang. Angin berhembus pelan, membuat daun-daun kering menari di kakiku. Dan di kejauhan, aku mendengar suara kecil, seperti anak kecil tertawa, lalu memanggil namaku. Pelan, tapi jelas. Aku menoleh, jantungku berdebar keras. Tak ada siapapun. Hanya kegelapan dan nisan-nisan tua yang berdiri diam. Apa? Mungkin pita ini milik salah satu dari mereka? Kalau kalian ada di posisiku, apa kalian akan meninggalkannya di sana, atau membawanya pulang? Tulis di kolom komentar pilihan kalian. Dan jangan lupa subscribe supaya kalian tahu kelanjutan ceritanya. Karena malam ini, sesuatu sudah ikut pulang bersamaku. Malam turun dengan cepat malam itu. Aku menyalakan semua lampu di rumah, bahkan di dapur dan kamar mandi. Entah kenapa, rumah yang biasanya terasa hangat mendadak berubah, seperti ada udara asing yang ikut masuk bersamaku dari kuburan itu. Pita merah muda yang tadi sore kutemukan kini tergeletak di meja kerjaku. Warnanya tampak lebih cerah dibanding sebelumnya, seperti baru dicuci. Aku menatapnya dari jauh sambil menyeruput teh hangat, mencoba meyakinkan diri kalau semua cuma kebetulan. Tapi dalam hati kecilku, ada rasa tidak tenang. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Aku menutup laptop, mematikan lampu kamar, dan berbaring. Angin dari luar berdesir pelan, menembus celah jendela. Aku menarik selimut lebih tinggi ke dada dan mencoba memejamkan mata. Tapi tak lama kemudian, terdengar sesuatu. Tik, tik, tik. Suara langkah kecil. Pelan, tapi jelas. Seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di lantai kayu rumahku. Aku menahan napas. Kupikir mungkin tikus. Tapi langkah itu teratur. Perlahan, maju, lalu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku bisa merasakannya,
Ada seseorang di balik pintu. Kupaksa diriku bangkit, menyalakan lampu meja, dan menatap ke arah pintu. Tidak ada suara lagi. Hanya keheningan. Setelah menunggu cukup lama, aku membuka pintu perlahan. Lorong rumah gelap. Lampu ruang tengah masih menyala redup, tapi kosong. Namun sesuatu membuatku mematung. Pita merah muda itu sudah tidak ada di meja. Aku mencari ke sekeliling, mungkin jatuh ke lantai, tapi tidak. Aku menemukannya di tempat yang tidak masuk akal, di ujung tempat tidurku, tergeletak rapi, seperti seseorang yang menaruhnya di sana dengan hati-hati. Darahku berdesir. Aku mundur beberapa langkah, jantung berdetak keras. Tidak. Aku pasti salah lihat. Aku mungkin memindahkannya tadi. Aku membisik pada diri sendiri. Tapi bagian terdalam diriku tahu, aku tidak pernah melakukannya. Aku mengambil pita itu lagi dan menaruhnya di meja. Lalu, dengan pikiran yang masih kalut, aku menyalakan kamera ponsel dan meletakkannya menghadap meja. Aku ingin membuktikan kalau tidak ada yang aneh, bahwa ini semua cuma permainan pikiranku. Aku menekan tombol rekam. Kutaruh ponsel di posisi stabil dan kembali ke tempat tidur. Kamar hening. Hanya suara jam berdetak dan detak jantungku sendiri yang rasanya menggema di dada. 15 menit, 20 menit, aku mulai terlelap. Sampai tiba-tiba terdengar bunyi kecil dari meja. Seperti sesuatu jatuh. Aku terbangun setengah sadar, tapi terlalu takut untuk bergerak. Aku menatap ke arah meja. Pita itu masih di sana, atau sepertinya begitu. Aku mencoba tidur lagi. Tapi tidur malam itu rasanya panjang, gelap, dan tidak pernah tenang. Pagi datang. Cahaya matahari menembus tirai, dan aku buru-buru memeriksa ponselku. Rekaman masih berjalan. Aku menontonnya sambil duduk di pinggir ranjang. Awalnya, tidak ada apa-apa. Hanya meja, pita, dan bayangan lampu malam. Sampai menit ke-13. Aku melihat pita itu bergerak sendiri. Pelan sekali, seperti tersentuh angin. Lalu, di pinggir layar, muncul bayangan kecil. Seperti tangan mungil yang menyentuh meja, lalu menghilang. Di menit ke-17, pita itu berpindah. Bukan jatuh, tapi benar-benar bergeser ke ujung tempat tidur, tempat aku menemukannya tadi malam. Tanganku gemetar saat menonton rekaman itu. Tapi yang paling membuat darahku berhenti mengalir adalah bagian terakhir. Ketika aku sudah tertidur, kamera masih merekam. Cahaya redup. Tapi di belakangku, di ujung ruangan, di dekat lemari, ada sosok kecil. Berdiri diam. Rambut panjang. Gaun putih lusuh. Dan meski wajahnya kabur, aku bisa melihat sesuatu di kepalanya. Pita merah muda, sama persis. Aku tertegun. Tangan terasa dingin. Nafasku berat. Aku menekan pos dan menatap layar lama. Aku tahu apa yang kulihat bukan bayangan, bukan ilusi cahaya. Itu nyata. Kupandangi sekitar kamar. Kosong. Tapi tiba-tiba, suara kecil terdengar dari balik lemari. Tante Nara. Aku membeku. Suaranya lembut, seperti anak kecil yang memanggil ibunya. Tapi suaranya datang dari tempat yang seharusnya kosong. Aku menatap lemari. Pintu kayunya sedikit terbuka, gelap di dalam. Aku melangkah pelan, setiap langkah terdengar jelas di antara detak jam yang terasa makin lambat. Tepat saat aku hendak membuka pintu itu, semua lampu di rumah padam. Gelap total.
Aku menjerit kecil dan mundur, tapi dari dalam kegelapan, ada sesuatu yang berlari pelan. Langkah kecil menuju meja kerja. Lalu sunyi. Aku tidak bisa melihat apapun, hanya merasakan kehadiran dingin di udara. Lalu terdengar suara benda jatuh pelan, tap, dan napas kecil seperti tawa tertahan. Ketika lampu kembali menyala beberapa detik kemudian, aku melihatnya. Pita merah muda itu kini terikat di gagang lemari. Rapi. Dan di cermin kecil di sampingnya, aku melihat bayangan seseorang berdiri di belakangku. Aku menoleh cepat, kosong. Tapi di pantulan cermin itu, dia masih di sana. Anak kecil berambut panjang dengan mata hitam besar, menatapku tanpa ekspresi. Dia tersenyum sedikit, lalu hilang. Cermin retak di bagian bawah, seperti bekas goresan kuku kecil. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku hanya bisa duduk di lantai, menatap pita itu. Aku sadar, malam itu bukan cuma aku yang ada di rumah ini. Pagi berikutnya, matahari tidak terasa hangat. Langit berwarna kelabu pucat, dan udara terasa berat, seperti dunia belum sepenuhnya terjaga dari mimpi buruk semalam. Aku duduk di depan meja kerja, menatap pita merah muda yang kini tampak tenang, seolah tidak pernah bergerak sendiri. Tapi setiap kali aku memejamkan mata, bayangan anak kecil itu muncul lagi, berdiri di ujung kamar, tersenyum tanpa suara. Aku tahu satu hal. Benda ini bukan sekadar pita rambut. Ada sesuatu yang menempel padanya. Dan satu-satunya cara untuk menemukan jawabannya adalah kembali ke tempat aku menemukannya. Kuburan tua itu tampak lebih menyeramkan di siang hari. Anehnya, meski matahari sudah tinggi, kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan. Suara burung pun tak terdengar. Aku menjejakkan kaki di tanah lembab, membawa kamera dan pita yang kubungkus dengan sapu tangan. Langkahku terhenti di bawah pohon besar tempat aku menemukannya dulu. Akar-akar menjalar ke segala arah, seperti tangan-tangan yang menahan sesuatu agar tidak lepas. Aku jongkok dan memperhatikan nisan di dekat situ. Tulisan di batu itu sudah nyaris hilang dimakan waktu, tapi masih bisa kubaca samar-samar. Sinta, 1994-2001. Anak yang manis, tidur nyenyak di bawah cahaya Tuhan. Aku menggigit bibir. Sinta, siapa dia? Sedang mencari seseorang, nak? Suara serak itu membuatku menoleh cepat. Seorang kakek tua berdiri beberapa meter di belakangku, membawa sapu lidi panjang dan mengenakan topi lusuh. Matanya cekung tapi tajam, seperti sudah lama terbiasa menatap hal-hal yang tidak terlihat orang biasa. Aku cuma memotret, Pak, jawabku gugup. Ia mengangguk pelan, matanya turun ke arah sapu tangan di tanganku. Bukan benda dari sini, kan? Aku diam. Tidak tahu harus menjawab apa. Kakek itu berjalan pelan ke arahku, langkahnya berat tapi tenang. Kalau kau menemukan sesuatu di kuburan ini, sebaiknya kau letakkan kembali di tempatnya. Benda yang diambil dari sini, suka mencari jalan pulang. Aku menelan ludah. Bapak tahu, milik siapa pita ini? Ia menatapku lama, sebelum akhirnya menghela napas. Kalau itu pita merah muda, mungkin milik anak kecil yang dulu sering datang ke sini. Namanya Sinta. Dia meninggal lama sekali, sebelum kau lahir mungkin. Aku mendengarkan dengan saksama. Kakek itu menatap ke arah nisan yang kupegang tadi. Dulu, Sinta sering main di sekitar sini. Kuburan ini dulu bukan seperti sekarang. Ada rumah kecil penjaga di pojok sana,
dan anak itu sering datang membawa bunga untuk ayahnya yang sudah meninggal. Suatu sore, dia hilang. Orang-orang mencari, tapi tak pernah ditemukan. Beberapa minggu kemudian, ada yang bilang melihat bayangannya duduk di bawah pohon ini, pakai pita di rambutnya. Sejak itu, tak ada yang berani datang ke sini waktu senja. Aku menunduk, menatap nisan itu lagi. Udara seakan makin dingin setiap kata yang diucapkannya. Jadi, arwahnya masih di sini, tanyaku hampir berbisik. Kakek itu menatap jauh ke arah pohon. Kalau dia masih menunggu sesuatu, mungkin iya. Anak-anak yang pergi terlalu cepat kadang belum tahu jalan pulang. Aku membuka sapu tangan perlahan. Pita itu tampak lembut di tanganku, seperti menyimpan hangat tubuh kecil seseorang. Kupikir mungkin aku harus mengembalikannya ke tempat aku menemukannya, agar semuanya berakhir. Aku meletakkan pita itu di depan nisan. Angin langsung bertiup pelan, seperti membelai pipiku. Daun-daun bergoyang lembut, dan ada suara kecil yang hampir tak terdengar. Suaranya seperti nyanyian anak-anak. Lirih, jauh, tapi jelas. Aku menatap sekeliling. Tidak ada siapapun, hanya suara itu berputar di antara pepohonan. Kakek tua itu berhenti menyapu dan menatapku dengan raut cemas. Sudah. Cukup, nak. Jangan dipanggil lagi, katanya cepat. Tapi aku tidak. Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, sesuatu berbisik dekat telingaku. Terima kasih. Suara lembut itu begitu dekat, seolah berasal dari udara di sampingku. Aku mundur, hampir terjatuh. Kamera di tanganku berkedip sendiri, menyala tanpa kutekan. Lensa bergerak fokus ke arah belakang pohon besar. Aku menatap layar. Di sana, di balik kabut, ada sosok kecil berdiri. Gaun putih kotor, rambut panjang menutupi sebagian wajah, dan di kepalanya, pita merah muda. Aku spontan menoleh ke arah itu. Tapi hanya ada kabut. Kosong. Namun kamera masih menyorot sesuatu di layar, titik kecil di antara kabut, mendekat pelan, semakin dekat, hingga layar menjadi hitam. Aku menutup kamera, panik, napas tercekat. Kakek itu berlari mendekat, menarik tanganku menjauh dari pohon. Sudah kubilang, jangan ganggu yang sedang menunggu, katanya sambil menatapku tajam. Aku menatapnya bingung. Menunggu siapa, Pak? Ia diam lama, lalu berkata pelan. Menunggu ibunya. Aku pulang dengan langkah gontai. Sepanjang jalan aku merasa seperti ada yang berjalan di belakangku, tapi setiap aku menoleh, hanya udara yang bergulung pelan. Sampai di rumah, aku menatap kamera yang masih kupegang. Saat kulihat layar, ada satu foto baru, aku dan kakek tua itu berdiri di kuburan, tapi di belakang kami tampak bayangan anak kecil, duduk di akar pohon besar, menatap kamera. Di bawah fotonya, tanggal otomatis menunjukkan hari ini. Tapi waktu pengambilannya tertulis pukul 17.06, sama seperti foto pertama saat aku menemukan pita itu. Waktu yang sama. Tempat yang sama. Dan entah kenapa, aku merasa ini baru permulaan. Sejak hari aku kembali dari kuburan itu, suasana di rumah tak lagi sama. Rasanya, seperti rumah ini punya napas sendiri. Kadang terdengar suara langkah kecil di lorong, kadang bayangan bergerak di dinding, meski lampu tak berubah sedikit pun. Aku tahu, Sinta belum pergi. Dan semakin lama, aku merasa dia tidak ingin menakutiku. Dia seolah ingin aku tahu sesuatu. Malam itu,
Aku mencoba menelusuri nama yang tertulis di nisan, Sinta, 1994-2001. Aku mengetik di internet, mencari di arsip koran lama, dan tak kusangka, aku menemukan satu artikel kabar kecil dari surat kabar lokal, tertanggal Mei 2001. Gadis kecil hilang di sekitar area pemakaman Desa Rengganis. Dikenal pendiam, sering membawa pita rambut berwarna merah muda. Aku menatap layar lama. Jantungku berdebar. Foto yang ditampilkan sudah buram, tapi mataku langsung menangkap satu hal, wajah anak itu mirip sekali dengan ibuku saat kecil. Aku tak bisa tidur. Pagi harinya, aku langsung pergi ke rumah orang tuaku. Ibuku kaget melihatku datang tanpa kabar. "Kenapa, Nara? Mukamu pucat sekali," katanya sambil menyiapkan teh. Aku hanya duduk, menatap wajahnya lama. Ada sesuatu yang selama ini tidak pernah kutanyakan, karena aku tak pernah tahu harus mulai dari mana. Tapi sekarang, aku harus tahu. "Bu, Ibu pernah dengar nama Sinta?" tanyaku pelan. Ibu terdiam. Tangan yang memegang cangkir berhenti di udara. Wajahnya berubah, seperti seseorang yang baru saja mendengar nama hantu dari masa lalunya. "Kenapa kau tanya nama itu?" Suaranya lirih. Aku mengeluarkan ponsel, menunjukkan foto nisan yang kuambil di kuburan. Sinta, lahir tahun 94. Meninggal 2001. Aku lihat nisannya di kuburan tua di pinggir hutan. "Ibu tahu siapa dia?" Ibu menatapku lama. Matanya mulai berkaca-kaca. Kemudian ia menutup wajahnya dengan tangan. Tangisnya pecah tanpa kata. Aku hanya bisa duduk terpaku. Setelah beberapa menit, barulah ia bicara dengan suara serak. "Nara, Sinta itu adik ibu. Adik yang hilang waktu ibu masih SMP." Aku tertegun. "Adik ibu?" Ibu mengangguk lemah. "Waktu itu, kami tinggal di desa itu. Ayah meninggal muda, dan Sinta sering ke kuburan setiap sore untuk menaruh bunga. Suatu hari dia tidak pulang. Kami mencarinya berhari-hari, tapi tak pernah ketemu. Setelah itu, keluarga pindah ke kota. Aku tidak pernah kembali ke sana lagi." Aku menatap ibu, perasaanku campur aduk antara takut dan sedih. Jadi, anak kecil itu bukan arwah asing. Dia adalah tanteku sendiri. Tapi kenapa ibu tidak pernah cerita? Ibu menunduk. Karena terlalu sakit untuk diingat. Dan aku selalu merasa bersalah. Hari Sinta hilang itu, hari ulang tahunku. Dia ingin memberikan hadiah, katanya. Tapi dia tak pernah kembali. Air mata mengalir di pipinya. Aku memegang tangannya, mencoba menenangkan, tapi tiba-tiba semua lampu di rumah padam. Kami saling menatap. Lalu dari arah lorong terdengar suara benda jatuh pelan. Aku bangkit, menyalakan senter dari ponsel, dan berjalan perlahan ke ruang tamu. Di meja tengah ada sesuatu. Pita merah muda. Yang sama persis dengan yang dulu kubawa ke kuburan. Padahal aku yakin sudah meninggalkannya di sana. Ibu menutup mulutnya, gemetar. Itu pitanya Sinta. Aku menatap pita itu. Tiba-tiba udara berubah dingin, sangat dingin. Ada wangi bedak bayang samar, wangi yang lembut tapi menyesakkan dada. Dan kemudian, dari arah cermin di dinding, muncul kabut tipis, pelan, bergulung, membentuk wajah kecil yang sudah sangat kukenal. Sinta. Ia berdiri di sana, rambutnya menutupi sebagian wajah,
Tapi kali ini ekspresinya tidak menyeramkan. Matanya lembut, seperti sedang melihat ibuku dengan rindu. Ibu perlahan melangkah mendekat, tangan gemetar. "Sinta, apa benar itu kamu?" Sosok itu tak bicara, hanya menatap. Pita di rambutnya berkibar pelan, meski tidak ada angin. Kemudian ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah ibu. Air mata mengalir di pipi ibuku. "Maafkan ibu. Ibu tak sempat mencarimu lagi." Seketika ruangan bergetar halus, seperti udara ikut menangis. Lampu berkedip. Cermin berembun. Dan di antara kabut itu, terdengar suara kecil, sangat pelan. "Aku cuma mau ibu datang." Lalu semuanya berhenti. Cermin kembali bening. Dan Sinta menghilang. Yang tersisa hanya pita itu, tergeletak di lantai, basah oleh air mata entah milik siapa. Aku memungutnya perlahan. Entah mengapa, kali ini aku tidak merasa takut. Yang kurasakan hanya sedih, dan rasa kehilangan yang dalam, seolah bukan hanya Sinta yang menunggu, tapi seluruh masa kecil ibu yang tertinggal di sana. Malam itu, aku kembali ke rumah sendirian. Aku menaruh pita itu di meja, lalu menatapnya lama. Entah kenapa, di ujung benangnya aku melihat huruf kecil terjahit rapi. Huruf N, sama dengan huruf pertama namaku. Apakah kebetulan? Atau memang, aku dan dia sudah terhubung sejak lama, tanpa aku tahu? Aku menatap ke jendela. Di luar, hujan turun perlahan, dan di pantulan kaca aku melihat sesuatu berdiri di jalan depan rumah. Sosok anak kecil, basah oleh hujan, tapi tersenyum. Dan menghilang begitu saja, meninggalkan wangi bedak bayi yang samar di udara. Sejak malam itu, aku tidak lagi bermimpi tenang. Setiap kali aku tertidur, selalu ada taman kecil di dalam mimpiku, taman yang sama, dengan ayunan tua yang berdecit pelan di bawah langit jingga. Dan di sana, selalu ada dia. Sinta. Anak kecil berambut panjang, duduk di ayunan, menatapku dengan mata yang lembut, bukan menakutkan, tapi seolah menunggu sesuatu. Malam pertama mimpi itu datang, ia tidak bicara. Ia hanya menatapku dan menepuk ayunan di sebelahnya, seperti mengajak duduk. Aku mendekat, tapi sebelum sempat bicara, angin kencang bertiup dan semuanya hilang. Aku terbangun dengan dada sesak dan air mata di pipi. Malam berikutnya, mimpi yang sama datang lagi. Kali ini ia tersenyum, lebih dekat. Suara kecilnya terdengar jelas, lembut, bening seperti gemericik air. "Tante Nara." "Ibu datang, ya?" Aku mengangguk pelan. "Iya, Sinta. Ibu sudah tahu kamu di sini. Dia rindu kamu." Sinta menunduk. "Aku tahu. Tapi aku belum sempat bilang, selamat tinggal." Suaranya bergetar. Dan seolah mimpi itu punya rasa, aku bisa merasakan dingin menyentuh kulitku. Aku ingin meraih tangannya, tapi saat jemariku hampir menyentuh, tubuhnya berubah kabur, seperti bayangan yang terbawa angin. Aku terbangun lagi, kali ini dengan suara kecil yang samar dari sudut kamar. Lagu anak-anak. Nada yang sederhana, tapi setiap baitnya membuat bulu kuduku berdiri. "Bintang kecil di langit yang biru, teranglah hatiku melihat dirimu." Itu lagu yang sering dinyanyikan ibuku waktu aku kecil. Aku tahu, bukan kebetulan. Besoknya aku menemui ibu lagi. Ia tampak letih, tapi di matanya ada sesuatu, mungkin perasaan yang selama ini terpendam. "Ibu," kataku pelan,
Sinta masih di sini. Dia belum pergi. Ibu menatapku lama. Mungkin terdengar gila, tapi di wajahnya tak ada tanda heran. Seolah ia sudah tahu. Aku sering dengar suara langkah kecil di rumah, katanya lirih. Kadang wangi bedak bayi itu muncul di ruang tengah. Aku tahu dia pulang. Aku menggenggam tangan ibu. Mungkin dia menunggu ibu ke sana. Ke kuburan itu. Ibu terdiam lama. Air mata menetes, dan ia hanya mengangguk pelan. Kami berangkat keesokan harinya. Jalan menuju kuburan terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Langit mendung, tapi cahaya senja menyelinap di antara awan, membuat seluruh tempat itu berwarna oranye pudar. Aku membawa pita merah muda itu di tanganku, dibungkus kain putih kecil. Ibu berjalan di sampingku, langkahnya pelan, seperti takut sesuatu. Kami tiba di bawah pohon besar. Nisan bertuliskan nama Sinta masih di sana, seolah menunggu. Ibu berlutut, tangannya gemetar saat menyentuh batu nisan itu. Sinta. Suara ibu hampir tak terdengar. Ibu datang, nak. Udara mendadak sunyi. Bahkan angin pun berhenti. Aku bisa mendengar degup jantungku sendiri. Lalu terdengar tawa kecil. Bukan tawa menyeramkan, tawa lembut, seperti anak yang bahagia. Dari arah pepohonan, kabut perlahan turun. Aku melihat bayangan kecil berjalan mendekat. Sosok Sinta muncul perlahan dari dalam kabut, dengan gaun putih bersih dan pita merah muda di rambutnya. Wajahnya tidak lagi pucat. Ia tersenyum. Ibu, katanya pelan. Akhirnya ibu datang. Ibu menutup mulutnya, menahan tangis. Ia merentangkan tangan, tapi Sinta hanya berdiri beberapa langkah di depan, menatap penuh kasih. Aku mau kasihkan pitaku, Bu. Tapi waktu itu, aku jatuh. Aku enggak sempat pamit. Suaranya lembut sekali, nyaris seperti bisikan. Air mata mengalir di wajah ibu. Nak, maafkan ibu. Sinta tersenyum. Aku enggak marah. Aku cuma kangen. Angin berhembus pelan, daun-daun bergoyang seperti ikut menangis. Sinta menoleh ke arahku, matanya jernih seperti air. Terima kasih, Tante Nara, sudah bantu aku pulang. Aku menggigit bibir, menahan air mata. Kau sudah tenang sekarang? Sinta mengangguk pelan. Aku mau pergi, tapi jangan lupa nyanyiannya, ya. Ia menatap langit, lalu menyanyikan bait terakhir dengan suara kecilnya. Bintang kecil di langit yang biru, teranglah hatiku, melihat dirimu. Dan perlahan tubuhnya mulai memudar. Pita merah di rambutnya terlepas, melayang pelan ke tanah. Kabut berputar lembut di sekeliling nisan, lalu menghilang bersama sinar senja. Yang tersisa hanya keheningan. Ibu menunduk, menangis lama tanpa suara. Aku menggenggam tangannya erat, dan untuk pertama kalinya sejak lama, udara di sekitar kami terasa ringan. Hangat. Damai. Aku tahu. Sinta sudah berpamitan. Sore itu kami menaruh bunga putih di nisan. Ibu menyeka air mata dan menatap langit. Aku bisa merasa dia di sana, katanya lirih. Aku tersenyum kecil. Dia sudah tenang, Bu. Kami berjalan meninggalkan kuburan. Tapi ketika aku menoleh sekali lagi, aku melihat sesuatu di atas nisan itu. Pita merah muda yang tadi melayang, kini terikat sendiri di batu nisan, ujungnya berayun pelan, seolah melambai. Aku memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut.
Sudah 3 minggu berlalu sejak hari kami kembali dari kuburan tua itu. Rumah terasa lebih tenang sekarang. Tak ada lagi langkah kecil di malam hari, tak ada lagi suara tawa samar dari lorong. Tapi kadang, ketika senja turun, aku masih mencium wangi bedak bayi yang lembut dan hangat. Seolah ada yang masih menjaga dari jauh. Ibu jauh lebih tenang sekarang. Setiap pagi ia menyalakan dupa kecil di sudut ruang tamu, di bawah foto lama keluarga yang kini sudah ia gantung lagi. Foto itu dulu disimpannya di laci selama bertahun-tahun, karena terlalu menyakitkan untuk dilihat. Dalam foto itu, ada seorang gadis kecil berambut panjang, memakai pita merah muda yang sama. Sinta. Suatu sore, aku sedang duduk di teras sambil membaca. Angin berhembus lembut, membawa suara anak-anak bermain dari ujung jalan. Di meja, pita merah muda itu tergeletak, sudah kusimpan di dalam kotak kaca kecil. Aku sengaja tak memindahkannya, biar tetap di sana, sebagai pengingat. Tapi sore itu, sesuatu membuatku berhenti membaca. Kotak kaca itu sedikit berembun dari dalam. Padahal udara hangat, matahari masih tinggi. Aku mendekat, menyentuh permukaannya. Dingin. Dan di embun tipis di permukaannya, aku melihat bekas sidik jari kecil. Kecil sekali, seperti jari anak-anak. Aku tertegun. Tapi kali ini, tidak takut. Hanya tersenyum kecil. "Makasih, Sinta," bisikku pelan. "Udah pulang dengan tenang." Angin bertiup lembut, membuat dedaunan di halaman bergetar. Aku yakin itu jawabannya. Beberapa malam kemudian, aku bermimpi lagi. Tapi bukan taman berkabut seperti sebelumnya. Kali ini aku berada di sebuah tempat yang terang, lapangan luas di bawah langit biru. Sinta berdiri di sana, memakai gaun putihnya, rambutnya tertiup angin, dan pita merah muda di tangannya. "Tante Nara," katanya pelan. Aku berjalan mendekat. "Sinta, kamu bahagia sekarang?" Ia mengangguk. "Aku di tempat yang hangat. Ibu sering nyalain dupa, ya? Aku suka wanginya." Aku menahan air mata. "Iya. Ibu selalu doain kamu." Sinta tersenyum. "Aku tahu. Tapi aku mau bilang satu lagi sebelum aku benar-benar pergi." "Apa itu?" Ia menatapku lama, mata kecilnya jernih seperti air. "Jangan takut sama yang datang malam-malam. Kadang mereka cuma mau pulang. Kayak aku." Aku terdiam, menelan kata-katanya perlahan. Sinta tersenyum, lalu berlari menjauh ke arah cahaya, rambut dan pitanya berayun, semakin kecil, semakin samar, sampai akhirnya hilang. Dan aku pun terbangun, kali ini dengan perasaan hangat, bukan takut. Sejak itu, banyak hal kecil berubah. Rumah ibu terasa lebih cerah. Ia mulai menanam bunga di halaman belakang, bunga melati, katanya, karena Sinta dulu suka baunya. Setiap kali bunga itu mekar, aromanya memenuhi rumah, lembut dan menenangkan. Kadang ibu duduk di teras sore-sore, menatap langit senja sambil bersenandung pelan. Bintang kecil di langit yang biru. Aku selalu menemaninya, meski hanya diam. Dan di saat-saat seperti itu, aku kadang melihat bayangan kecil berlari di antara pepohonan, atau pita merah muda yang terayun sendiri di gantungan jendela. Tapi aku tahu, itu bukan tanda gangguan. Itu tanda rindu yang belum habis. Suatu hari, saat membersihkan kamar, aku menemukan sesuatu yang membuatku terdiam. Di bawah ranjang, ada kotak kayu kecil yang sepertinya sudah lama di sana. Saat kubuka,
Di dalamnya ada foto tua, foto ibu waktu remaja, sedang memeluk anak kecil yang tak lain adalah Sinta. Dan di balik foto itu, tertulis tulisan tangan kecil dengan spidol merah. Untuk ibu, nanti kalau aku besar, aku mau nyanyi di langit. Tulisan anak kecil itu sederhana, tapi membuat dadaku sesak. Aku menatap foto itu lama, lalu menaruhnya di meja bersama pita merah muda yang dulu kutemukan. Kini keduanya berdampingan, di bawah cahaya lampu temaram yang lembut. Sejak hari itu, aku tidak lagi memandang kisah ini sebagai kisah horor. Bagiku, ini cerita tentang kerinduan yang menyeberangi dunia. Tentang seseorang kecil yang tak ingin menakuti, tapi ingin dipanggil pulang. Malam terakhir di bulan itu, aku berdiri di jendela kamarku. Langit bersih, bintang bertaburan. Di antara bintang-bintang itu, ada satu yang paling terang, dan entah kenapa, aku tahu. Itu dia. Aku menutup mata, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku bisa tersenyum tanpa rasa takut. Karena sekarang aku tahu, Sinta sudah benar-benar pergi. Tapi setiap kali angin membawa wangi melati, aku tahu. Dia masih datang, bukan untuk menakutiku, tapi untuk memastikan kami tidak lupa. Bahwa cinta tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berpindah tempat. Keesokan paginya, aku bangun dengan hati yang ringan. Aku membuka jendela, membiarkan cahaya pagi masuk. Dan di sana, di ujung jendela, pita merah muda itu terikat lembut, berayun pelan, berkilau terkena sinar matahari. Aku tersenyum. "Makasih, Sinta," bisikku. "Kau sudah nyanyi di langit."